Jadi soal yang pertama ini kita diminta untuk melihat gaya pada titik tengah ya, pada titik tengah ini, pada titik P ya. Jadi ini gambar satu menunjukkan dua buah proton. Nah, ini ada protonnya, proton yang pertama, kemudian proton yang kedua. Nah, pada proton yang tengah, ini yang ditanya, pada proton yang tengah, kemanakah arah gaya yang disebabkan oleh elektron, kemudian oleh proton lain dan gaya totalnya. Jadi kita bisa lihat di sini gaya yang disebabkan oleh proton yang di sebelah kanan ini, yang sebelah kanan, ini karena dia kita misalkan ya proton berarti proton itu bermuatan positif ya. Nah, sehingga di sini gayanya arahnya gaya di daerah sini. Nah, di sini kita sebutkan ini sebagai gaya pada proton akibat kehadiran proton. Nah, jadi ini arahnya tolak menolak ya. Gayanya tolak menolak. Jadi gayanya ke arah kiri. Kemudian kita bisa juga lihat gaya akibat elektron. Nah, gaya akibat elektron tentunya elektron bermuatan negatif sehingga gaya pada proton akibat elektron juga ke arah kiri. Nah, jadi yang pertama ini gaya yang disebabkan oleh elektron ini kemana arahnya? Jadi ini berarti arah kiri. Ini harusnya yang pertama tadi ya. Eh, harusnya proton dulu tadi. Ini juga arah kiri. Nah, sekarang kita lihat dua gaya ini berarti gaya totalnya, gaya keseluruhan pada eh, proton, kita bisa lihat di sini, gaya keseluruhan pada proton itu berarti gaya proton pada proton akibat proton ya sebelah ini. Jadi kalau misalnya kita anggap proton pertama, ini proton kedua, berarti ini adalah gaya pada proton pertama akibat proton dua. Ini proton pertama. Jadi proton pertama akibat kedua. Kemudian ditambah dengan gaya pada proton pertama akibat elektron. Nah, kedua gaya ini dia arahnya ke kiri. Jadi ini kalau kita tuliskan, ini berarti gaya F P1 P2. Dan misalkan ini arah minus I. Jadi kalau misalnya ini kita anggap arah minus I, berarti yang sebelah kanan arah vektor satuan I. Nah, berarti ini adalah Fp1 P2 arah minus I, kemudian ditambah dengan Fp1 akibat elektron arah minus I. Nah, jadi duanya berarti gaya P1 P2 tambah Fp1 E akibat kehadiran elektron. Keduanya itu arah minus I di sini berarti di sini kita bisa tuliskan berarti arahnya adalah arah kiri. Ya, di sini jawabannya adalah arah kiri. Ya. Ketiga gayanya baik gaya yang pertama akibat elektron, gaya yang kedua akibat proton, dan gaya total jumlah keduanya akibat elektron dan proton. Kita bisa lihat di bagian ini gayanya adalah ke arah kiri. Ya. Nah, itu jawabannya yang soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Tadi berarti ya, ini soal yang kedua. Kita masuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini kita bisa lihat. Kita besar dulu nih. Oke. Nah, di soal yang kedua ini ada beberapa muatan.
Di soal ini lebih mirip sebenarnya seperti soal nomor pertama, tetapi di sini lebih rumit lagi ya. Lebih rumit lagi karena di sini ada beberapa kombinasi dari elektron dan proton. Jadi yang di sini kita bisa lihat, jadi yang dinyatakan di sini, dinyatakan ya di sini, minus E, itu berarti ini berarti elektron. Katakan muatannya minus E. Kemudian yang dinyatakan di sini plus E, ini berarti dia adalah proton. Itu yang pertama, kita harus tahu dulu. Nah, sekarang kita misalkan ya, posisi dari masing-masing ini, nah, saya misalkan ya, bebas sebenarnya, sembarang. Kita memisalkan posisi masing-masing, ini supaya mengingatkan saja. Nah, kita anggap ini adalah posisi yang pertama, ini adalah posisi yang kedua. Oke, kurang jelas di sini. Ya, kita disebut di sini ya. Posisi yang pertama, posisi yang kedua, posisi yang ketiga, posisi yang keempat, posisi yang kelima. Jadi, misalkan itu. Jadi masing-masing ini posisi, jadi seluruhan, atau kita buat aja lah di bawah yang lebih jelas ini. Jadi ini masing-masing ini posisi yang pertama, posisi yang kedua, posisi yang ketiga, posisi yang keempat, posisi yang kelima. Sehingga nanti kita akan mudah uh, mempelajari satu-satu. Yang pertama kita lihat model yang pertama, susunan yang pertama. Jadi susun yang pertama kita bisa lihat ya, susunan yang pertama. Berarti di sini ada, kita buat di sini ada satu, kemudian ada yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalkan ini. Jadi, ya, jadi misalkan ini garis ya, garis seperti ini. Jadi yang pertama itu muatannya adalah minus E. Ini adalah minus E. Nah, ini yang nggak tahu kita yang di tengah ya. Ini plus E dan plus E. Berarti kita bisa lihat di sini gaya pada ketiga. Nah, jadi di sini berarti yang kita lihat ini adalah gaya pada ketiga. Karena ini adalah, tadi kita sepakat ini adalah yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga, ini keempat, dan ini yang kelima. Muatan ya, muatan kelima. Gaya pada ketiga. Nah, kita lihat, kita bisa tuliskan ya, masing-masing gayanya. Jadi kita buat seperti ini ya, titik di F3 ini. Jadi kita lihat gaya yang bekerja pada masing-masing. Kita bisa lihat gaya dari 3 akibat pertama. Gaya 3 akibat pertama kan negatif ya. Nah, pertama kita asumsikan dulu, kita misalkan pada titik tengah ini, jadi kita tuliskan di sini sebagai asumsi. Asumsikan muatan pada lebih jelas. Asumsikan muatan pada partikel 3 adalah plus E. Nah, jadi kita asumsikan dia pada partikel 3 ini dia bermuatan plus E. Nah, kalau dia muatannya pada plus E, maka gaya akibat dari muatan yang pertama berarti arahnya ke kiri.
Berarti ini adalah F3 akibat yang pertama. Begitu juga kedua. Nah, kalau yang kedua di sini bermuatan negatif, maka juga di sini kita bisa tuliskan ini adalah F31 lebih pendek. Jadi kita buat saja. Ini berarti F31, kemudian yang F32 lebih panjang tentunya, karena dia lebih dekat F3. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke gaya akibat dari muatan keempat dan kelima. Gaya akibat dari muatan keempat dan kelima, sorry, yang terakhir itu adalah negatif tadi. Salah ini. Negatif. Ini tadi negatif. Ini negatif. Oke. Negatif. Nah, gaya akibat dari muatan keempat, kita bedakan warna. Jadi gaya akibat dari muatan keempat terhadap muatan ketiga, itu tentunya dia tolak-menolak. Berarti sehingga di sini kita bisa tuliskan, berarti gayanya ke arah kiri. Berarti di sini adalah F3, 4. Yang berbeda di sini adalah gaya akibat dari muatan kelima. Berarti arahnya ke kanan. Ini lebih besar, jadi kita bisa tuliskan sini. Nah, jadi yang terakhir, ini adalah dari F34. F34. Berarti yang terakhir ini adalah F35. Tuh, yang pertama. Jadi kita dapatkan di sini berarti gayanya itu ada 4, yang 3 berarah ke kiri dan 1 berarah ke kanan. Nah, gayanya di sini kita bisa tuliskan besarnya gayanya, berarti gaya 31 besarnya itu adalah 1/4 pi epsilon 0, kemudian besarnya berarti E kali E ya, karena besarnya kita lihat, ini besarnya aja, E kali E per, nah, jarak di sini di soal itu adalah, kita bisa lihat di soal ini, jadi gambar 2 menunjukkan situasi di mana 5 buah partikel bermuatan sesuai dengan jarak yang sama. Nah, jarak yang sama di sini, saya bisa berarti misalkan jaraknya. Nah, saya misalkan aja jaraknya itu adalah X misalnya. Nah, jadi masing-masing ini adalah X, ini adalah X, ini adalah X, ini adalah X. Sehingga saya bisa tuliskan ini adalah per X kuadrat. F31. Nah, kemudian F32 tentunya jaraknya jadi 2X, berarti 1/4 pi epsilon 0, besarnya adalah E kali E, kemudian per, nah ini berarti per 2X kuadrat. 2X. Oke. Sehingga kalau ini saya misalkan adalah F, jadi saya misalkan adalah F, maka ini adalah, jadi ini adalah 1/4, berarti saya bisa keluarkan ya, 1/4 pi epsilon 0 E kali E dibagi dengan X kuadrat. Kalau saya tadi misalkan ini adalah F, maka F32 itu adalah 1/4 F. F32 itu 1/4 F. Sehingga kita bisa lihat F31 itu besarnya itu sama dengan, jadi kita bisa lihat di sini, F31 itu sama dengan F35 besarnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jarak dari 3 ke
5, sorry, 31. Oh, bukan 31 ya, 34 ya. F31. F3. Sorry, ada yang keliru nih. F31 itu adalah 2X. X3, F32. Ini ada yang kirim. Ini harusnya adalah F31. Ya. Kemudian ini adalah F32. Nah, ini ada keliru. Ya, F32. Jadi kita bisa lihat di sini F31 sama dengan F35. Nah, besarnya adalah, tentunya adalah seperempat F. Arahnya yang berbeda, besarnya sama. Kemudian, satu lagi, F32 itu sama dengan F34, besarnya adalah F. Nah, sekarang kita lihat arah-arahnya. Nah, sekarang baru kita lihat arah. Berarti F3 berarti adalah F31 ditambah F32 ditambah F34 ditambah F35. Nah, 31, 32, 34, 35. F31 itu arahnya ke kiri. Nah, arah kiri biasanya kita tuliskan ini berarti arah minus I ke arah kiri. Kemudian arah kanan adalah plus I, topi. Sehingga F31 di sini adalah seperempat FI minus I. Kemudian F32. Nah, F32 tadi besarnya adalah F. Arahnya adalah negatif. Berarti adalah F minus I. Berikutnya F34 juga sama. F34 itu tadi besarnya adalah F. Besarnya adalah F, arah minus I. Nah, yang terakhir F35 itu besarnya adalah seperempat F, tapi arahnya plus I. Nah, sehingga total ini adalah yang bagian yang negatif semua adalah positif-positif, jadi sisanya adalah minus 2 F. Nah, jadi yang ini dicoret. Jadi ada yang dicoret. Nah, jadi yang ini sama yang ini kita coret. Sehingga sisanya adalah 2F arah I topi. Nah, itu baru satu ya, baru satu uh, solusi ya. Solusi yang pertama. Ini yang bagian yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di bagian yang kedua sama saja seperti bagian yang pertama susunannya, tapi tandanya berbeda. Kita bisa lihat di sini tanda yang terakhir minus, yang pertama sama kedua adalah plus. Jadi kita susun lagi. Nah, kita susun lagi, kita buat lagi uh, susunan ya, susunan dari gambarnya. Jadi kita bisa susun lagi yang warna merah. Nah, sekarang kita susun lagi. Nah, jadi kita susun di sini yang pertama, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita susun ya. Oke. Jadi susunannya ada 5, berarti di sini tadi jadi susunan yang pertama adalah plus plus dan terakhir minus. Ya, jadi kita ingat ini adalah plus E
plus E minus E. Nah, ini kita sepakat tadi ngambil ini adalah plus E. Nah, sekarang kita lihat ya gaya-gayanya. Jadi sebelum kita bahas ya, nanti kita lihat gaya-gayanya. Besarnya tadi kita sudah tahu. Nah, tinggal arahnya saja sekarang. Yang jadi pertanyaan di bagian ini. Ya. Jadi arahnya. Jadi itu untungnya tadi kita sudah mengerjakan besar-besar dari gaya masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya gaya ketiga akibat yang nah ini tadi kita tuliskan lagi biar ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gaya yang ketiga akibat yang pertama tentunya sebelah kanan. Jadi ini adalah F31. Jadi kita bedakan ya. Ini lebih panjang F31. Sorry, lebih pendek ya. F31. Jadi F F31. Nah, kemudian akibat yang kedua juga dia sebelah kanan. Nah, ini lebih panjang karena dia lebih dekat. Berarti F32. Kemudian akibat yang tadi muatannya ya plus 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 E. Ya. Akibat yang kedua ya kita lihat sebelah kanan. Akibat yang pertama juga sebelah kanan. Nah, sekarang akibat yang keempat. Akibat yang keempat juga dia ke sebelah uh, kiri ya, karena dia tolak menolak. Jadi kita bedakan di sini akibat yang keempat. Akibat yang keempat berarti dia besarnya sama dengan F32. Ini F34. Nah, yang terakhir F35. Karena dia negatif, maka F35 besarnya sama dengan F31, arahnya ke kanan. Ini F35. Nah, tanpa kita mengerjakan secara spesifik di sini, F34 dengan F32 itu dia sama besarnya dan arahnya berlawanan. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, F34 ditambah F32 itu berarti sama dengan 0. Karena dia satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi kita bisa kita tuliskan, ini F32, ini F34. Sehingga sisanya di sini yang ada adalah sisanya yang belum kita hitung, berarti sisanya adalah F di 3 itu sisanya adalah, ini tadi tuliskan aja biar jelas ya, 3, 1, 4, maaf, ya, F34 ditambah F32, nah ini tadi yang 0 ya, nah, biar ikat ya. Kemudian F35 ditambah F31. Nah, tinggal ini. F35 tadi besarnya, nah kita sudah lihat tadi, F35 dan F31 itu besarnya adalah seperempat. Jadi ini tadi pertama adalah 0 ditambah seperempat F, seperempat F. Nah, kedua-duanya itu adalah berarah I positif. Sehingga ini adalah setengah F, arah I. Nah, jadi kita dapatkan besarnya F3 itu adalah setengah F dan arahnya arah ke kanan. Ya, arah ke kanan. Maaf tadi. Ini arah I adalah arah ke kanan. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Jadi soalnya cukup panjang ya.
Sebenarnya soalnya singkat ya, tidak banyak angka-angka, tapi agak panjang karena kita harus tinjau satu-satu ya bagian dari partikelnya. Nah, sekarang kita lihat ya, yang berikutnya susunannya hampir mirip ya, dengan muatan yang berbeda. Jadi susunannya sama, tapi muatannya saja yang berbeda. Nah, kita lihat susunannya. Sekarang kita lihat susunan. Susunannya berarti negatif di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanan positif 2. Berarti ini adalah negatif, negatif, di positif, positif. Ini tentunya kita ambil sebagai positif, sebagai muatan ujinya di bagian situ. Kemudian nah, kita ambil ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima. Nah, sekarang kita tinjau ya di bagian tengah ini. Seperti yang tadi ya, konsepnya seperti yang sebelumnya kita kerjakan. Nah, sekarang kita bisa lihat gaya di 3 akibat yang pertama. Akibat yang pertama tentunya dia sebelah kiri sini. Jadi, jadi yang akibat yang pertama sebelah sini. Ini berarti F3 akibat yang pertama. Akibat yang kedua juga ke kanan. Ini adalah F3. Nah, kemudian yang berikutnya F34 juga ke arah kanan karena dia sama-sama bermuatan positif. Berarti di sini adalah F34. Sama-sama bermuatan positif dengan muatan pada titik tengah. Yang terakhir F3, sorry, ya harusnya adalah F35 karena lebih pendek. Ini adalah F34. Oke, jadi kita dapatkan keseluruhan. Jadi keseluruhan gayanya berada pada posisi sebelah kiri ya, berarah ke kiri semuanya. Sehingga kita bisa tuliskan gaya totalnya F3 itu berarti sama dengan F31. Nah, F31 tadi dia itu sama dengan F35. Nanti kita tuliskan dulu. F31, F35, yang sepasang-sepasang kita lihat ya. F31, F35, F32 dan F34. F32, F34. Mau diurutkan juga bisa. 31, 32, 33, 33, dan seterusnya. Sama. Nah, F31 itu sama dengan F35. F31 sama dengan F35. Ini besarnya adalah seperempat. F arah negatif I. Nah, ini juga seperempat. F arah negatif I. Kemudian berikutnya adalah F arah negatif I. Kemudian berikutnya adalah F arah negatif I. Nah, jadi totalnya adalah seperempat tambah seperempat berarti setengah. Setengah ditambah dengan 2. Berarti minus 5/2 F arah I. Atau biar arahnya kelihatan ya. 5/2 F arah negatif I. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian akhir ya. Bagian akhir. Sekarang kita masuk ke bagian yang 4. Kita lihat yang bagian 4 sama saja. Seperti yang tadi, kita susun dulu muatannya. Muatannya ada 5.
Jadi kita bisa susun. Di sini adalah yang pertama, kedua, tiga, keempat, dan kelima. Jadi kita hubungkan garis semuanya. Kemudian sekarang kita konsen ke muatan masing-masing. Nah, muatan masing-masing itu negatif, positif, positif, negatif. Negatif, positif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif, positif, negatif. Nah, ini positif tadi. Saya cek lagi. Ya, negatif, positif, positif, negatif. Maaf. Ya, jadi kita susun, kita susun. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini yang pertama tadi. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, sekarang kita bisa lihat F3 akibat yang pertama. F3 sebelah sebelah kanan. Ya, akibat yang pertama. Sorry, maaf, sebelah kiri ya. F3 akibat yang pertama. Kemudian F3 akibat yang kedua, yang pertama dulu, akibat yang keempat. Akibat yang kelima saja, biar sama ya. Kita bedakan warnanya. F3 akibat yang kelima. Arahnya berlawanan. Kemudian berikutnya, F3 akibat yang keempat. Nah, sebelah kanan juga. Dan terakhir, F3 akibat yang kedua. Nah, kita bisa lihat semua di sini pasangan masing-masing 31 dengan 35 dia berlawanan arah, 32 dengan 34 berlawanan arah. Sehingga total gayanya F pada 3 tanpa kita hitung ya, berarti sama dengan 0. Nah, 31 tambah 35. Nah, sehingga sekarang kita sudah dapatkan gaya ya pada masing-masing. Kita lihat, kita cek ya. Kita cek satu persatu ya. Kita satu persatu. Yang pertama tadi, bagian yang pertama, pada bagian yang pertama kita peroleh gaya ketiga sama dengan, nah kita lihat, gaya ketiga pada bagian pertama tadi, gayanya ada berapa? Minus 2. Minus 2F arah I. Ini adalah minus 2F arah I. Nah, kedua, F3-nya berapa? Kita cek. F3 pada yang kedua adalah setengah. Dari setengah FI. Ini adalah setengah F arah. Nah, yang ketiga, 5/2. 5/2 F arah minus I. Ini tadi harusnya 2F arah minus I. Biar kita lebih jelas ya.
arahnya ya. Arahnya ke kiri dua-duanya. Yang terakhir F3-nya 0. Nah, jadi kita bisa lihat di sini berarti di sini besar F3-nya adalah besarnya aja berarti 2F. Nah, di sini besar F3-nya berarti di sini adalah setengah F. Dan sini besar F3-nya berarti adalah 5/2 F. Nah, di sini besar F3-nya adalah 0. Jadi di sini kita bisa lihat urutan dari yang terbesar itu berarti yang ketiga. Jadi urutannya adalah urutan gaya dari yang terbesar adalah berarti yang pertama adalah 3, kemudian berikutnya adalah 1, berikutnya adalah 2, dan berikutnya adalah 4. Jadi urutan gayanya adalah urutan gaya pada yang ketiga, pertama, kedua, dan keempat. Nah, itu kesimpulan ya di bagian ini. Jadi cukup panjang, tapi konsepnya dalam ya. Jadi soalnya sebenarnya soal yang cukup sederhana, tapi konsepnya lumayan bagus ya untuk memahami bagaimana gaya elektrostatik tersebut. Jadi kalau dia bermuatan sama, dia tolak menolak. Kalau dia bermuatan berbeda, maka dia akan tarik menarik. Sambil kita lihat tadi arah-arahnya ya. Jadi kalau biasanya konvensinya aturannya kalau sebelah kiri kita nyatakan sebagai minus I, kemudian sebelah kanan sebagai plus I. Nah, seperti itu. Ada beberapa juga ada menulis ekstopi, sebelah kiri minus ekstopi, sebelah kanan plus ekstopi. Itu sembarang ya. Jadi sembarang saja ini tanda negatif I atau positif I tersebut menyatakan pada arah vektor satuan sebelah kiri untuk negatif dan positif untuk sebelah kanan. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Yang tadi yang ketiga. Ya, bukan ini. Saya cek dulu soal nomor yang 3 ini. Soal nomor 3. Ya, ada digabung ya, digabung. Saya tuliskan tadi digabung. Jadi ada sebuah partikel, nah di soalnya cukup sederhana yang nomor 3 ini. Ada sebuah partikel dengan muatan plus 3 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 3 mikro ya. 10 pangkat minus 6 ini adalah mikro. Memiliki jarak 12 cm dari partikel kedua yang bermuatan negatif 1,5 mikro juga, 10 pangkat minus 6. Hitung besar gaya elektrostatik antara kedua partikel. Ini soal yang ketiga. Nah, jadi soal yang nomor 3 ini kita bisa tuliskan sama saja kita yang paling penting pertama di ujian ya supaya kita tidak terlupa, kita buat aja sketsa gambarnya. Di gambarnya ini berarti ada 2 muatan, berarti muatan ini 1, ya, kemudian di yang lain. Jadi ada 2 muatan. Kemudian muatannya itu kita anggap saja ini adalah Q1, kemudian ini adalah Q2. Jadi muatan yang pertama itu dia positif, kemudian yang kedua negatif. Negatif. Jadi kalau satu positif, satu negatif, berarti kita bisa gambarkan di sini. Berarti di sini adalah gaya pertama akibat yang
kedua. Nah, berarti di sini adalah gaya yang yang kedua, muatan kedua akibat yang pertama. Jadi di sebelah kanan F12, sebelah kiri F21. Sehingga kita cukup saja menghitung gaya pada muatan pertama akibat kedua. Gaya muatan pertama akibat kedua itu sebenarnya adalah Q1, Q2, ya seperempat dulu, seperempat pi epsilon 0, Q1, Q2 per R. Nah, jadi kita anggap ini adalah jaraknya, ini adalah R12. Ini adalah R12. Ini adalah R12. Anggap R12 kuadrat besarnya. Kemudian R12 topi. Nah, ini adalah seperempat pi epsilon 0. Nah, Q1-nya tadi adalah 3 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian R-nya tadi adalah, berapa tadi R-nya? 12 cm. 12 cm itu berarti 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini kuadrat. Nah, ini arah R12 topi. Nah, berarti yang ini adalah 1/4 pi epsilon 0 biasanya kita nyatakan sebagai 9 kali 10 pangkat 9. Biasanya didekatkan ya. Nah, 3 kali 1,5 di sini berarti 4,5. Nah, 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat minus 12. Nah, yang di bawah ini naik 10 pangkat minus 4 berarti dikali 10 pangkat 4. Nah, yang di bawah ini adalah 12 kali 12. R12. Jadi kita bisa lihat, nah, 12 di sini berarti di sini jadi 3 ya. Sini 4 ya. Dibagi 3, 3, 3. Kemudian ini bagi 3 jadi 4. Nah, jadi ini sama dengan 4,5 per 16. Pangkatnya jadi 94. Jadi 13 ya. Jadi ini adalah dikali 94. Ya, 10. Jadi ini 10. Berarti 45 per 16. Nah, 45 per 16 itu sekitar, kita bisa tuliskan ini sekitar 2,81 Newton. Arah R12. Jadi besar gayanya ini adalah 2,81 Newton. Arah R12 topi. Oke. Itu cukup sederhana yang soal nomor ketiga ini ya. Kemudian sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4. Nah, kita lihat soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita bisa lihat 3 partikel. Dia bermuatan terletak pada sumbu X. Sumbu X. Partikel pertama dan kedua berada pada posisi tetap. Kemudian partikel ketiga bergerak bebas ya. Partikel bebas bergerak, tetapi gaya total terhadap partikel tersebut adalah 0. Akibat pertama dan akibat partikel kedua. Jadi L12 itu sama dengan L23. Dan pertanyaannya adalah berapa perbandingan muatan keduanya? Nah, berapa perbandingan muatan keduanya? Jadi sama seperti soal sebelumnya, kita harus buatkan sketsa dulu ya. Jadi kita tuliskan sketsanya. Jadi ada 3 buah ya, 3 buah partikel. Kemudian
Kita gambarkan garis pembantu. Oke. Jadi ada 3 buah. Kemudian yang tadi pertama jarak ini ya, jarak ini dengan ini tadi adalah L pertama tadi ya. Kemudian berikutnya jarak ini. Jadi ini adalah L12 dan ini adalah L2 ya tadi ke 1, 2, 3. Jadi ini yang pertama, muatan yang kedua, muatan yang ketiga. Kemudian muatan yang pertama, partikel pertama, kedua posisi tetap, partikel 3 bergerak, tetapi gaya total terhadap partikel tersebut adalah 0 akibat partikel pertama dan kedua. Nah ini soalnya cukup tricky ya. Jadi kita harus lihat ya gaya pada 3. Jadi gaya yang pada ketiga itu harus sebelah kanan. Di gaya pada ketiga ini harus dia berlawanan. Satu ke sini dan satu ke kiri. Harus berlawanan. Nah, kalau dia berlawanan, berarti kita bisa lihat ya. Kita misalkan, ini berarti muatan negatif. Kita bisa misalkan, ini muatan positif. Nah, dan ini harus bermuatan positif. Supaya dia gayanya pada muatan tersebut bernilai 0. Sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah F31 dan ini adalah F3. Supaya dia sama dengan 0 nilainya. Kalau tidak ya kalau misalnya dua-duanya positif di sini ya, di 1 positif, di 2 positif berarti gayanya sama-sama ke kanan dua-duanya. Ini bisa kita ganti yang 1 negatif di sebelah yang pertama. Kalau yang di pertama itu dia positif, maka dia sama saja dengan ini susunannya, tapi tandanya aja yang berbeda. Jadi 1 ke kanan, 1 positif. Jadi kalau tiga-tiganya positif nggak bisa. Jadi harus 1 positif, negatif, 1 lagi positif, dan lain positif. Supaya gayanya itu saling menghilangkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini gaya pada muatan ketiga akibat yang kedua. Nah, akibat yang kedua di sini berarti 1/4pi epsilon 0 Q1 kemudian bukan Q1 Q3 ya. Kemudian Q2 per nah, kita lihat di sini Q3 Q2 jaraknya sama. Ini saya misalkan ini sebagai X dan jaraknya sama katanya tadi. Ini sebagai X. Saya anggap X. Berarti ini adalah X juga. X. Jadi saya misalkan sebagai X. Berarti ini adalah X kuadrat. Di arahnya adalah I topi. Ya, arah ke kanan ini kita anggap sebagai arah I topi. Kalau ke kiri arah negatif I topi. Negatif I topi. Kemudian berikutnya F31. F31 berarti adalah 1/4 pi epsilon 0. Berarti Q3, Q1. Nah, ini jaraknya berbeda ya. 2X kuadrat. Nah, ini arahnya adalah minus 2 ya. Arahnya minus. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwa F32 ditambah F31 itu bernilai sama dengan 0. Jadi F32 ditambah F31 dia bernilai sama dengan 0.
Nah, sekarang kita menentukan rasio ya, rasionya. Berarti ini kita lihat kalau di ini sama berarti apa? Seperempat pi epsilon 0 pi 1 3 pi 2 per x kuadrat. Ini berarti seperempat pi epsilon 0 pi 3 pi 1 per 2x kuadrat. Kemudian ini kita coret. Dia ada yang bisa kita coret. Ada berapa? Nah, ini kita coret ya. Kita coret. Apalagi yang sama, ya ketiga ya. Nah, kemudian X-nya juga sama. Nah, tinggal di sini kita peroleh solusinya. Berarti adalah Q2 per 1, ya Q2 ya. Q2 saja. Q2. Nah, berarti Q1. Nah, tadi 2-nya enggak, berarti per 4. Jadi di sini Q2 besarnya, besar Q2 dibagi besarnya Q1 itu adalah 4. Sorry. Oh, maaf, ini kebalik ya. Q1 besarnya dibagi dengan Q2 itu adalah 4. Nah, kalau nilainya ya Q1 kan dia bermuatan positif ya. Q2 berarti minus 4. Nah, karena Q1-nya itu adalah negatif, Q2 adalah positif. Negatif. Kalau besarnya adalah rasionya 4, tapi tandanya berbeda Q1 dengan Q2. Jadi itu soal nomor keempat ini ya, soal nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Jadi kita lihat lagi soal eh, yang lain ya. Kalau ini tentang medan ya, tentang gaya ya, gaya Coulomb. Jadi soal berikutnya kita harus lihat yang terkait dengan medan. Nanti beberapa soal-soal yang lain kalau sempat nanti saya buatkan apa di YouTube ya. Tapi kalau enggak ya solusinya saya nanti saya berikan. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor berapa nih? Yang nomor 5 masih tentang gaya. Kemudian nomor 6 juga tentang gaya. Kalian bisa cek ya nanti. Nah, nomor 7 ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 7 tentang medan listrik ya. Tentang medan listrik. Soal nomor 7. Oke. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini soal nomor 7 terkait dengan medan listrik. Ini adalah batang plastik ya harusnya tadi. Typo ini. Jadi sebuah batang plastik yang membentuk seperempat ini, seperempat ini typo juga. Lingkaran ya. Nah, jadi gambarnya A ini ya, dengan muatan yang terdistribusi seragam plus Q. Nah, jadi ini diberikan plus Q, kemudian di sini ditambah lagi plus Q, kemudian di sini ditambah lagi plus Q, kemudian di sini jadi 4 plus Q. Jadi 4 di sini. Jadi ini plus Q, kemudian di sini adalah 3, kemudian 4. Kemudian yang berikutnya sama halnya dengan gambar D, yang soal yang E ini ya. Sama halnya dengan gambar D, tetapi pada kuadran keempat, nah, kuadran keempat itu yang sebelah sini ya, yang sebelah kalian bisa lihat ya di kursor saya, ya. Kelihatan kursor saya di sini. Ada, lihat. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oh ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di kursor saya ini sebelah sini berarti kuadran keempat ini diganti dengan negatif I. Ya, kita ganti dengan negatif I. Jadi kita lihat ya pola-pola di bagian ini ya. Jadi tanpa menghitung sebenarnya, ini tanpa menghitung secara detail ya. Jadi kalau di soal-soal di ujian kan ada yang berbentuk apa namanya uraian, kemudian ada juga yang berbentuk uh, multiple choice ya. Jadi kalau beberapa multiple choice, kalian tidak perlu mengerjakan secara
secara detail soal-soalnya. Sekarang kita lihat satu persatu ya, kita tinjau satu persatu. Jadi soal nomor 7 ini yang bagian A ya. Bagian A. Soal nomor 7 bagian A. Jadi kita lihat ada lingkaran guys. Ya, kita gambar saja. Kita gambar. Jadi oke. Jadi kita gambar saja yang bagian ini yang pertama ya. Kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kita gambarkan seperempat lingkaran. Seperti ini kira-kira. Nah, seperempat lingkaran seperti ini. Pertama tadi muatannya tadi adalah plus Q ya tadi ya. Jadi tadi adalah muatannya adalah plus Q. Nah, kalau muatannya plus Q di bagian ini, tentunya medan listriknya adalah keluar dari sini, berarti medan listriknya ke arah sini. Yang pertama tadi, plus Q. Jadi medan listriknya menuju ke bawah, berarti kalau dia medan listrik yang menuju ke bawah, ke arah bawah seperti ini, maka di sini ada dua komponen. Ada medan listrik di sini, sebelah sini, kemudian ada medan listrik di sebelah arah kiri. Jadi ini adalah E, kalau kita anggap ini adalah sumbu Y, jadi kemudian di sini adalah EX. Dia ada dua di sini. Jadi medan listrik di sini kita anggap saja ini sebagai E. Nah, jadi E-nya di sini, vektor ya, E-nya di sini adalah negatif EX arah I, kemudian atau EX arah negatif I, ditambah EY arah negatif I. Nah, itu yang pertama. Kemudian soal berikutnya, yang bagian B. Yang bagian B. Nah, yang bagian B sama saja, tetapi ada dua buah seperempat lingkaran. Jadi ada lingkaran sebelah sini, seperempat, kemudian di sini seperempat. Jadi ada dua. Jadi lingkaran yang pertama, ini adalah plus Q. Lingkaran yang seperempat lingkaran yang kedua adalah plus Q. Nah, tentunya di sini medan listriknya berarah ke sini, kemudian medan listriknya berarah ke bagian sini. Nah, ini adalah E, kemudian ini adalah E. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini medan listrik, ini berarti arah X, ini arah X. Nah, kemudian di sini ada dua, di sini arah Y. Nah, jadi medan listriknya seperti ini. Sini adalah EY, sini juga ada E. Nah, jadi medan listriknya di sini, arah X di sini saling menghilangkan, yang bagian ini. Jadi yang bagian ini dengan ini saling menghilangkan, saling menghilangkan. Tidak terlalu jelas ya, kita ganti aja warna. Oke. Jadi bagian ini dengan ini adalah saling menghilangkan.
Nah, tinggal gayanya adalah dua ini. Berarti ini adalah medannya. Berarti 2 EY arah negatif I. Ada dua arah eh, negatif I. Negatif I. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, yang C. Yang C sama saja seperti yang tadi, tapi dia ada tiga buah. Tadi kita bisa lihat di gambarnya, ada 3 buah di sini. Yang C ya, ada 3 buah. Jadi kita bisa gambarkan sketsanya. Jadi kira-kira seperti ini satu, kemudian di sebelah sini satu, kemudian satu lagi di sebelah sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat medan listrik masing-masing ya. Nah, ini adalah plus Q, plus Q, plus Q. Nah, jadi medan listriknya di sini arahnya ke sini, dan medan listriknya di sini arahnya ke sini, dan medan listrik di sini arahnya ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini medan listrik akibat dua komponen ini kan ada medan listrik, saya tandakan warna purple ini, warna ungu. Medan listrik yang ini arahnya berlawanan dan dia besarnya sama, berarti di sini nol, saling menghilangkan. Jadi di sini yang purple ini saling menghilangkan. Jadi sisanya itu adalah hanya satu saja di sini. Nah, saya kasih warna kuning ya. Nah, jadi sisanya adalah yang warna kuning saja. Jadi yang warna kuning ini jadi besarnya adalah EX arah negatif I plus sorry, ini sebelah kanan deh. Sebelah kanan. Nah, jadi ini adalah sebelah kanan. Nah, jadi sebelah kanan EX-nya EX, kemudian sebelah bawah adalah I. Ini adalah negatif EX arah I, kemudian EY arah negatif J bawah. Jadi karena kita anggap ini adalah arah J, arah J ke atas, ini arah. Nah, jadi kita dapatkan itu EXI, EY arah minus J. Nah, yang terakhir di bagian ini, yang kedua terakhir ya. Sebelumnya terakhir ada E ya. Yang D. D di sini berarti kita gambarkan lingkaran penuh ya. Lingkaran kira-kira seperti ini. Lingkaran penuh. Lingkaran penuh di seperti ini ya. Kuadrannya. Kemudian lingkaran ya kira-kira seperti ini ya sketsanya. Kemudian nah masing-masing di sini medan listriknya ini kan adalah plus Q, ini adalah plus Q, ini adalah plus Q, ini adalah plus Q. Nah, medan listrik akibat yang plus Q ini ya arahnya ke sini. Nah, ini arahnya juga ke sini. Ya, kemudian arahnya ke satu lagi ke sini. Kemudian arah. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini berarti total medan listrik akibat seluruhan di sini berarti medan listrik totalnya di sini berarti sama dengan 0. Karena seluruh gayanya terpusat ke depan, ke tengah, tapi arahnya berlawanan. Ada 2 pasang arah berlawanan. Kalau kita ini misalkan ini pertama dan kedua, ini ketiga, keempat, berarti medan pertama dan medan kedua berpasangan, nilainya sama dengan 0. Medan keempat, 3, salah pasangan-pasangannya. Medan
eh, ya pertama tadi dengan medan keempat dia berpasangan 0, medan ke pertama, sorry, medan pertama dan ketiga. Kemudian medan kedua dan medan keempat dia sama dengan 0. Sehingga totalnya kita jumlahkan dia bernilai 0. E sama dengan 0. Ya, kemudian yang berikutnya yang soal E-nya. Nah, yang E-nya kita gambarkan sama ya, gambar apa lingkaran. Kemudian kira-kira di tengah sinilah kira. Kemudian medannya. Nah, di sini ada tadi plus Q, plus Q, plus Q. Nah, ini negatif, negatif Q. Nah, jadi kalau medan akibat yang pertama ini sebelah sini, di sebelah sini. Nah, ini medan yang ke sini berarti dia sebelah sini. Nah, juga medan yang di sini juga sebelah sini. Jadi dia arahnya sama dia. Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kalau ini medan pertama, kemudian ini yang kedua, tiga, keempat. Medan yang pertama dengan ketiga dia sama dengan 0. Nah, tapi yang berikutnya yang ini dia tidak sama dengan 0 karena di sini adalah arah X-nya. Kemudian nah sebelah sini juga arah EX-nya. Kemudian di bagian sini arah EY-nya. Kemudian di sini adalah arah EY. Nah, jadi di sini kita bisa lihat E berapa nih? E2 ditambah E4. Jadi totalnya itu adalah medan listrik totalnya E2 ditambah E4. Yang lain dari 0, E1 tambah E3. 0. Berarti ini adalah 2 EX arah negatif, arah positif. 2 EX arah I sama ditambah dengan 2 EY arah negatif J. Jadi itu eh, susunan ya. Susunan. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Jadi yang jadi persoalan di sini, soalnya tadi adalah urutkan besar medan listrik dari yang terbesar. Jadi kita bisa lihat di masing-masing ya. Kita review lagi. Kita lihat ya. Yang A. Yang A. Bagian yang A tadi. Medan listriknya adalah kita cek tadi. Medan listrik yang A. Nah, yang A itu adalah EX minus I dan EY minus I. EX minus I, kemudian EY minus I. Yang pertama. Yang bagian B. Yang bagian B, 2 EY arah minus I. Dan listriknya 2 EY arah minus I. Kemudian bagian C, medan listriknya adalah EXI kemudian ditambah EY minus C. Kemudian yang D, medan listriknya adalah 0. Kemudian yang E,
Medan listriknya adalah apa tadi? 2EX arah I sama 2EY arah minus C. Jadi kita bisa lihat ya. Yang ditanya besar ya. Yang ditanya adalah besar ya. Mulai dari yang mana yang paling besar. Nah, ini besarnya tentunya yang pertama ini besarnya adalah besarnya E di sini adalah EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Nah, kalau yang kedua ini besarnya adalah E-nya di sini adalah 4EY kuadrat. Nah, di sini besarnya adalah X kuadrat ditambah EY kuadrat. Nah, di sini besarnya adalah 0. Kemudian yang terakhir ini besarnya adalah 4EX kuadrat ditambah 4EY kuadrat. Ini berarti adalah 4. Ini akar ya. Akar. 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 Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ya. Ini berarti adalah 2. Berarti ini adalah 2 akar dari EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling besar tentunya adalah, kita lihat urutan pertamanya ya. Kita cek urutan pertamanya. Nah, yang ini, yang E, yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, itu adalah B. Kira-kira ya. Kira-kira ini adalah B. Yang kedua. Kemudian A dan C sama. Ketiga. Juga keempat sama. Ini sama ya. Yang ketiga kita anggap. Yang terakhir itu adalah yang D. Nah, jadi urutannya adalah E, kemudian B, kemudian A dan C, kemudian D. Nah, jadi ini urutan medan listrik dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, itu yang medan listrik yang ini ya, medan listrik. Nah, sekarang ini satu lagi ya, sebelum kita akhiri ya. Akhirnya nanti beberapa nanti saya akan susun eh, solusinya ya. Kalau sempat saya akan buatkan videonya. Nanti kalian bisa pelajari. Atau kalau enggak nanti saya akan tuliskan solusinya, nanti saya share di Google Classroom. Kalian bisa pelajari untuk bahan ujian ya. Yang berikutnya mungkin bukan soal nomor 8 ini karena ini adalah medan listrik. Nanti saya buatkan khusus ya bagian ini. Kita masuk ke, atau nggak apa-apa ya, yang nomor 8 dulu aja. 8. Nanti baru saya tuliskan yang lain ya. Saya tinggal rapikan lagi catatan saya. Nah, soal nomor 8 saja. Ini kita lihat ya. Soal nomor 8, kita bisa lihat. Kita masuk ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini terkait dengan sama saja dengan medan listrik. Jadi posisinya ya. Posisinya kita ambil ya. 1, 2, 3, 4. Kira-kira
Misalkan ya, yang satu di sini, kemudian satu lagi di sini, kemudian satu di sini, kemudian satu di sini. Kira ini kita gambarkan, kemudian ya, jadi metode muatan yang masing-masing ya, muatan pertama, kedua, ketiga, keempat. Di pertama, dan maaf saya lupa lagi, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, ini jaraknya adalah D, ini jaraknya adalah D, ini jaraknya adalah D, ini jaraknya adalah D. Jadi kita lihat, anggap sama semua jaraknya. Kemudian apa lagi informasi yang lain? Nah, di sini ada titik P. Nah, tentunya ini adalah tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah, ini tanpa kita kerjakan secara spesifik ya, kita bisa lihat, ini kita anggap saja ini, berarti kita anggap saja sumbunya ya, kita anggap saja sumbu ini adalah bebas sebenarnya ya. Jadi saya anggap ini adalah sumbu Y, nah, sumbu bebas sebenarnya. Ini saya anggap adalah sumbu X. Nah, ini arahnya adalah arah J, ini adalah arah J, topi, dan ini adalah arah I, topi. Nah, kita bisa lihat di sini gaya akibat dari sorry, bukan gaya di sini, medan ya. Medan. Jadi kita bisa pertama kita asumsikan di bagian tengah ini ada muatan positif ya. Ada muatan positif. Sehingga kalau ada muatan positif, maka kita bisa lihat bagian satu-satu ya di sini. Ya. Jadi yang muatan pertama itu dengan kedua positif, ketiga positif, nah keempat negatif. Empat saja yang negatif di sini. Ini adalah positif, ini adalah positif, dan ini adalah positif. Jadi gaya akibat dari muatan yang pertama, medan ya, medan akibat dari muatan yang pertama pada sini. Ada informasi muatan, memiliki muatan satu gitu. Nah, pada P ya, pada P di sini, EP1 berarti arahnya ke bawah. Nah, di sini yang ditanya. Gaya ya. Oke. Ya, medan ya. Medan. Berarti EP1 arahnya ke bawah. Negatif, positif ya. Pada titik ini. EP P1 arahnya ke sini. Kemudian EP2 arahnya ke atas. EP. Nah, kita lihat Q1 dengan Q2 besarnya sama atau enggak? Nah, sama besarnya. Sehingga EP1 besarnya sama dengan EP2. Sehingga kalau kita lihat EP1 ditambah EP2, dia berarti sama dengan 0. Nah, jadi dia sama dengan 0. Di arah sumbu Y atau arah J, dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat arah sumbu X. Arah sumbu X itu berarti ada 2 akibat dari Q3 dan Q4. Akibat dari Q3, medannya, akibat dari Q3, berarti arahnya adalah
menuju ke sini ya. Q3. Sorry, arahnya keluar di sini. Berarti medannya di sini, arahnya ke sini. Berarti di sini adalah EP 3. Nah, kemudian yang keempat arahnya menuju ke sana. Berarti ini adalah EP4. Nah, jadi kita bisa gambarkan di sini. Di sini arahnya EP4. Dan satu lagi ini adalah P ya. EP3. Ya, arahnya berlawanan. Tapi kita lihat besar muatannya. Walaupun arahnya berlawanan, tapi besar muatannya sama atau enggak. Ternyata Q3 itu adalah 3E, Q4 adalah -12. Sehingga dia berbeda muatan. Kalau dia berbeda muatan, berarti besar medannya tidak sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa tuliskan totalnya adalah 1/4 pi epsilon 0. Kemudian akibat yang keempat berarti Q4. Q4 berarti jaraknya adalah 2D kuadrat. Ini arahnya adalah I. Kemudian satu lagi 1/4 pi epsilon 0. Kemudian adalah Q3. Berarti di sini adalah negatif I. Kemudian dibagi dengan D kuadrat. Nah, Q4 tadi adalah 12 ya. 4 tadi adalah ya 12E. Kemudian Q3 adalah 3E. Ini adalah 1/4 pi epsilon 0. Kemudian 12E 2D kuadrat arah I. Kemudian satu lagi 1/4 pi epsilon 0. Kemudian Q3 tadi adalah 3E. 3E. Kemudian D kuadrat. Ini arah negatif I. Nah, lebih sederhananya ini berarti 1/4 pi epsilon 0 12 ya. Ya, 0 juga ya. Ini juga 0 juga. Ini kan 12 bagi 4 ya. 3. Ya, 0 juga. Ternyata 0 juga. Jadi muatan totalnya dia sama dengan 0. 12 bagi 4. Ya, 3. Oke. Itu untuk ini saya matikan dulu recordnya.